kontraindikasi. Tetapi kalau pesertanya adalah orang-orang awam, maka saya memberikan larangan-larangan indikasi relatif. Misalnya pada pasien diabetes yang kadar gulanya di atas 400, ini harus hati-hati. Pasien-pasien yang sudah menunjukkan gejala makro, mikroangiopati, ini sebaiknya kalau pembekamnya masih pemula, sebaiknya tidak nekat melakukan pembekaman, harus ada berjenjang pembekam itu. Kemudian bekam itu sendiri memang karena ada mekanismenya bisa ada yang lewat jalur meridian. Jadi pada pasien hamil sebaiknya tidak dilakukan pembekaman pada titik kahil, yaitu pada torakal 1, kemudian titik alwari pada lumbal 45, karena dikhawatirkan ini akan memberikan rangsangan kepada otot uterus, yang ini akan bisa berisiko pada oksigenasi jaringan pada janin. Bisa risiko terjadi aspeksia. Karena itu kami sering memberikan larangan tidak membekam pada ibu hamil pada daerah punggung dan pinggang. Begitu dok, untuk kontraindikasi absolut dan relatif. Terima kasih Pak Wahyudi, saya puas jawabannya. Terima kasih dok. Ya, teruskan dengan yang 8 yaitu Dr. Kusnanto, sarjana perawatan. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Sutoyo. Selamat saya sampaikan pada Pak Wahyudi Widada yang pada siang hari ini ujian tahap kedua. Ini saya bertanya, klarifikasi saja sebenarnya ya. Kalau saya lihat sebenarnya dengan adanya bekam ini kan berarti kita akan menimbulkan, kita membuat cedera gitu ya. Yang akan menyebabkan makrofag mengaktifasi sitokin. Apakah interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa, ya, dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian mestinya kan interleukin 6 yang kita harapkan kan meningkat gitu ya. Nanti dari peningkatan interleukin 6 ini akan terjadi monositosis pada monosit, sehingga monosit meningkat gitu ya. Nanti dampaknya berdiferensiasi sehingga makrofag ini akan terjadi peningkatan. Tetapi pada hasil penelitian ini ternyata interleukin 6 tidak menunjukkan peningkatan, demikian juga pada makrofag 1, ya, MCP1 malah terjadi penurunan. Nah, klarifikasi saya yang pertama, tolong nanti dicek kembali, karena pada pembahasan itu lebih cenderung menjelaskan peningkatan interleukin 6. Padahal hasilnya kan tidak. Itu yang pertama, ya. Jadi sebenarnya tadi pada saat presentasi awal juga dijelaskan terjadi peningkatan interleukin 6. Nah, ini tolong dicek ya nanti di halaman 69 ya. Yang benar itu dari hasil penelitian meningkat atau menurun. Nah, kalau menurun mohon saya diberikan penjelasan. Demikian juga terjadinya penurunan pada makrofag ini. Yang kedua, ini terkait dengan saran ya untuk keterbatasan ini ya. Jadi di dalam keterbatasan itu kan memang sudah yang pertama yang dituliskan pada keterbatasan nomor 1 dan nomor 2. Memang kan sudah direncanakan penelitian ini kan pada subjek manusia. Kita jelas tahu manusia tidak bisa dihomogenkan. Banyak sekali faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Jadi dengan demikian saya rasa itu tidak bisa kita jadikan di keterbatasan gitu. Kecuali ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kendalikan dan itu berpengaruh pada hasil. Saya ambil contoh misalnya, dari hasil ini kan ada 2 item yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, interleukin 6 dan makrofag. Nah, kira-kira ada faktor apa itu yang paling krusial dan kita tidak bisa mengontrolnya sehingga akhirnya mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Saya rasa begitu. Terima kasih, pimpinan sidang. Ya, terima kasih. Silakan jawab. Terima kasih, Dr. Kusnanto. Jadi saya terima masukannya. Jadi mestinya saya lebih banyak menjelaskan tentang IL-6 ini menurun. Dan menjelaskan, saya kira ini masukan yang baik. Mungkin saya kebawa dari term utamanya adalah inflamasi. Jadi saya awalnya berasumsi IL-6 ini adalah
proinflamasi, jadi mestinya dia naik, ternyata turun. Ternyata kemudian baru saya temukan IL-6 ini turun karena pengukuran saya lakukan pada hari ke-7. Karena pada saat itu sifat dari IL-6 berubah menjadi antiinflamasi. Ini adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang sangat baik. Jadi kalau IL-6 ini bersifat proinflamasi terus, maka ini akan berefek tidak baik terhadap pembuluh darah dan ini akan menjadi pro-aterogenik. Jadi rupanya Allah sudah membuat skenario pada hari ke-7 IL-6 ini dia bersifat menjadi antiinflamasi untuk mengerem monosit menjadi makrofag sehingga akan mencegah terjadinya aterosklerosis. Terima kasih untuk Pak Kusnanto. Jadi akan saya lakukan perbaikan. Jadi saya jelaskan bagaimana IL-6 ini menurun. Begitu juga pada MCP1 begitu. Untuk saran keterbatasan nomor 1 dan 2. Jadi ini awalnya berangkat dari penjelasan kenapa banyak ditemukan datanya tidak berdistribusi normal. Jadi saya menjelaskan, memberikan penekanan pada manusia ini karena ini manusia, jadi tidak bisa homogen, tidak bisa dihomogenkan meskipun sudah berupaya. Jadi saya penekannya begitu, Pak Kusnanto. Jadi kalau sarannya itu sebaiknya 1, nomor 2 tidak perlu dimasukkan dan lebih fokus kepada bagaimana IL-6 dan MCP1. Saya berterima kasih. Saya kira ini masukan yang sangat baik. Terima kasih, ya, Pak Kusnanto. Ya, jadi karena tujuan daripada penelitian ini kan menjelaskan mekanisme ya. Memang saya sependapat dengan penyangga sebelumnya ya. Jadi sebenarnya indikator-indikator yang dimasukkan itu sudah jelas gitu ya, bahwa itu adalah bagian daripada mekanisme. Namun memang di dalam menuliskan statementnya ya bahwa mekanisme penurunan kolesterol ya LDL ini melalui jalur bla 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 itu dari indikator-indikator yang ada ya. Nah, masalah terkait dengan tidak terjadinya peningkatan interleukin 6 maupun MCP1, nah itu memang harus dijelaskan. Ya, terasa begitu. Terima kasih pimpinan sidang. Saya puas dengan jawaban dari Prof. Vendus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan K9 itu penyidikannya FK Jalusuma, Profesor Dr. Sulartati, Profesor Master Sains. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang dan para pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Terima kasih. Demikian juga kita melihat bahwa kolesterol itu ilmunya tidak mudah untuk dipelajari. Sangat mendalam. Ada 2 pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama sudah secara beberapa penyampaian yang dulu. Kemudian yang kedua itu tetap mungkin bahwa biologi ini harus tetap konsen terhadap ApoB. Iya. Di sini hasilnya bahwa menurunkan LDL. Ya, secara kimia menurunkan LDL. Tapi kenapa ApoB itu meningkat? Dan saya amati juga peningkatan ApoB ini lebih dari 5.000. Pakai satuannya apa? NG. Miligram enggak per desiliter. NG per desiliter. Padahal ApoB yang lebih besar 128 miligram itu adalah faktor risiko terhadap pulmonale diabetes. Iya. Nah, menurut saya sebaiknya ini bagaimana penjelasannya? Karena ini nanti jangan sampai para pasien yang mengharapkan recovery bukan mendapatkan hasil yang bagus, tapi justru membahayakan. Karena ApoB ini harus jelas. Apa sih ApoB ini? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih, Prof. Tati. Saya harus ikut kuliahnya sampai 1 tahun. Tapi tanpa
mata kuliah APOB ya. Iya, waktu itu. Ini justru Waktu itu APOB-nya belum ada. Ya, ya. Ini jujur saja, APOB saya tertarik karena waktu itu ada kata-kata begini. Nilai APOB inilah nilai sesungguhnya dari kolesterol LDL. Sedangkan pemeriksaan laborat profil lipid itu tidak valid, tanda petik begitu. Karena LDL yang tinggi, tetapi kalau ApoB-nya normal, tidak masalah. Sedangkan kebalikannya kalau LDL rendah, tapi ApoB tinggi, ini berpotensi terjadi aterosklerosis. Jadi sebetulnya yang mestinya yang perlu digunakan di masyarakat pemeriksaannya adalah pemeriksaan ApoB, ApoA. Yang saya baca begitu referensinya. Jadi saya tertarik, saya masukkan ya. Iya. Jadi akhirnya ini agak masuk. Meskipun sebetulnya ApoB itu pada dasarnya adalah LDL itu sendiri kan, Prof. Begitu. LDL itu adalah. Jadi kalau LDL rendah, mestinya ApoB juga rendah. Saya sudah mempelajari beberapa jurnal dengan variabel ApoB, memang begitu. Pada pasien kanker, pada pasien berkolesterol, ApoB-nya tinggi. Dan sedang pada penentuan bekam ini, kenapa kok tinggi? Padahal mestinya baik. Ya, saya mohon masukan, Prof. Jadi, mungkin saya ada kesalahan di dalam menempatkan ApoB ini. Karena ApoB ini adalah kolesterol LDL, jadi mestinya dia adalah partikel yang ikut difagosit oleh MCP1, oleh makrofag. Jadi tempatnya bukan di sini mestinya, menurut saya. Tempatnya mestinya ada di dalam lingkarannya kolesterol LDL, yang dia nanti akan difagosit oleh makrofag, kemudian terjadi efflux, dibawa oleh HDL, lalu kembali lagi ke sini bersifat inhibisi kolesterol LDL. Ini baru ditemukan pada akhir-akhir itu. Jadi untuk merubah kerangka konsep ini juga perlu harus ada konsultasi lagi. Ya, baik, nanti dijelaskan ke dalam pembahasan. Iya. Karena krusial. Kalau ini dijelaskan, nanti yang mengerti orang biokimia, ini justru tidak menguntungkan. Iya. Bagi bekam, ya, golongan. Malah bisa menyesatkan. Iya. Terima kasih, Prof. Ya, jadi saya yang terakhir ini sudah saya tanyakan. Jadi saya ada pertanyaan juga. Jadi memang usulnya di Dr. Bambang tadi tentang jadi dosis, kemudian lama itu perlu harus jelas, jangan abstrak. Dan ini saya tanyakan juga karena kalau kolesterol itu sebenarnya juga ada manfaatnya untuk itu. Jadi bukan berarti tidak ada manfaatnya. Jadi kolesterol itu pada laki-laki itu juga bisa membantu terbentuknya hormon testosteron, ya kan? Kalau kolesterol ini rendah sekali, maka dia, pada wanita juga, estrogen itu mempengaruhi pembuatan estrogen juga, kolesterol itu. Kalau dia rendah pada laki-laki itu mengurangi libido, ya. Kalau testosteron rendah, jadi libidonya menurun. Ya, makanya itu harus jelas berapa dosisnya dan berapa lamanya harus jelas sekali. Dan ini saya bertanyakan yang pertama adalah berapa sih penurunannya dengan BKM ini berapa persen? Jadi misalnya dia berkolesterol misalnya 200 lebih ya misalnya, itu cuma berapa persen turunnya dengan BKM? Sehingga kita tahu BKM diperlukan sekali untuk terapi kolesterol, tidak dengan obat statin aja, statin aja tidak itu aja, dia harus dikasih BKM supaya jelas berapa persen penurunannya itu saya ingin tahu. Karena kalau terlalu rendah juga nanti bisa menjadi menurun juga itu. Termasuk wanita juga begitu. Jantungnya sehat tapi turunnya menurun. Satu seksual itu juga menurun pada wanita karena estrogennya menurun, ya kan? Makanya tidak boleh terlalu rendah kolesterol itu diturunkan. Jadi mungkin tidak pernah baca juga berapa harus diturunkan itu berapa. Semuanya harus ada kolesterolnya, kalau tidak ada nanti testosteron menurun. Ya, itu penting. Jadi berapa persen yang dicapai yang harus diturunkan yang capai. Kemudian juga tadi saya tanya sama Pak Kusnanto tadi tentang tadi hanya dijawab tentang kenapa dia
IE6 dan MCP1 itu, kenapa di sini tidak meningkat? Jadi dia tidak meningkat, harusnya menurun semua itu. Iya. Tidak meningkat, harusnya meningkat toh. Karena kalau meningkat itu justru menjadi menurunkan kolesterol. Tapi kan begitu. Iya. Jadi tidak meningkat, tapi kenapa kolesterol menurun? Gitu pertanyaannya. Harusnya kan meningkat, IE6 sama MCP1. Harusnya meningkat mestinya. Secara dari konsep kan meningkat sehingga menurunkan itu kolesterol. Tapi ini tidak meningkat, tapi kenapa kolesterol turun? Nah itu sebagai jalur apa ya? Tadi Pak Kusnandar tadi pertanyaannya aja, kenapa mekanisme kenapa kok dia menurun? Tapi kenapa ini kalau saya begini, kenapa tidak meningkat tapi kok menurun kolesterolnya? Karena justru yang gerakan dia yang gerakan supaya turun. Ya itu. Oke, makasih itu. Dua pertanyaan aja. Terima kasih Prof. Sutoyo. Dari 7 tahun saya kuliah di sini, saya baru ketemu dengan dekannya nih. Dulu sampai berbagi. Dulu sampai KPS saja ketemunya. Dari mata dari dekan. Oke, saya jawab. Jadi untuk data di penurunan LDL, bekamnya menurun 34,58. Kalau dari jumlah awalnya 151, berarti 34/151 ini 1/5, 20%. 20%. Sedangkan yang pernah saya lakukan penelitian saya sendiri, penelitian tidak banyak sampelnya itu, satu kali pembekaman itu sudah turun, saya lupa gramnya, tapi sekitar 1 gram kolesterol gitu kan, tidak salah. Dan itu lebih banyak daripada penggunaan dari statin. Jadi kalau saya lihat dari sini, pada kelompok bekam menurunnya 20%. Pada kelompok obat 7/108, mungkin berapa persen ini. Kemudian pada kelompok kombinasi lebih besar lagi, 40/136. Jadi lebih kuat lagi daripada bekam saja. Artinya bekam dikombinasi dengan obat lebih kuat menurunkan kolesterol daripada bekam saja atau obat saja. Saya setuju dengan istilah dengan nasihat dari Prof. Sutoyo tadi, jangan sampai terjadi efek terlalu rendah. Saya memiliki referensi yang mohon maaf ini tambahan. Istilah LDL kolesterol jahat dan HDL kolesterol baik itu sebaiknya kita tinggalkan. Karena ini menyesatkan. Kalau kita menyebutkan LDL jahat, lalu masyarakat akan menghindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Nah ini efeknya tidak baik juga karena kolesterol dibutuhkan untuk pembentukan mielin, pembentukan hormon-hormon begitu. Jadi menyederhanakan istilah dengan LDL adalah kolesterol jahat, HDL kolesterol baik, ini tidak mendidik masyarakat. Menguntungkan pabrik obat. Itu ada referensi yang pernah saya baca begitu. Kemudian pertanyaannya, untuk IL6 yang turun, tetapi LDL-nya kenapa tetap turun? Ini berarti ada jalur yang lain. Jadi jalur yang tidak IL6. Pada analisa jalur ini, yang saya gunakan memang tidak lewat IL6. Jadi ini langsung pada monosit. Pada kerangka konsep memang pada pembekaman, pada sel radang, ada yang lewat IL6, ada yang langsung kepada monosit. Jadi IL6, IL1, dan TNF alpha ini memang 3 sekawan, mereka bisa saling menstimulasi produksinya dan bisa saling mengekspresikan produksinya. Saya menggunakan jalur yang secara statistik di sini memang terbukti dari bekam langsung kepada keratin
keratin dalam hal ini sel radang memproduksi monosit, lalu terjadi monositosis ke MCP1, ke HDL dan kemudian LDL. Jadi pada dasarnya disertasi saya ini ada kekurangan, saya tidak bisa menjelaskan kenapa IL-6 terputus, tidak ada hubungan dengan terutama pada monosit. Pada kerangka konsep mestinya efek dari pembekaman ini perlukaan pada kulit akan menstimulasi efek radang dari IL-6 ini kemudian akan menyebabkan kepada efek inflamasi. Jadi bisa jadi IL-6 ini meskipun tidak naik, tetapi tetap ada efek inflamasi karena melalui jalur monosit, yang kemudian bercabang juga kepada MCP1 dan HDL. Saya kira itu. Tapi secara teori dia meningkat manusia ya, harusnya meningkat. IL-6 harus meningkat harusnya. Secara teori meningkat. Iya. Masuk MCP harus meningkat. Iya. Tapi ini MCP1 meningkat cuma tidak penelitiannya apa kalau di atau mungkin penelitian lain itu meningkat manusia atau gimana? Pada penelitian lain meningkat. Jadi mungkin ada karena faktor manusia, jadi ada faktor-faktor yang ada faktor yang tidak pada manusia itu ada yang pada variabel compoundingnya yang saya tidak saya ketahui. Ya, jadi kalau misalnya ini meningkat, IL-6 maupun MCP1 meningkat, tentunya lebih turun lagi kolesterolnya. Begitu kira-kira ya? Iya. Iya kan? Iya, secara logika begitu. Mungkin di pembahasan sudah disampaikan. Ini harusnya meningkat, tapi begini begitu ya disampaikan nanti ya supaya yang baca itu karena ini dari keterangan konsep nggak sama dengan secara teori juga nggak sama. Sampaikan di pembahasan ya dibahas gitu ya. Iya, masih saya puas jawabannya. Masih. Ya, sudah yang saya hormati, jadi waktu sudah berakhir. Saya mohon pada pemerintah menurunkan ruangan karena waktu habis dan nanti masuk lagi pada saat pengumuman. Terima kasih. Kita semua akan merapat tentang penentuan nilai. Baik. Oh, nilainya bisa di WA ya, di WA ke panitia. Ada nomornya ya? Ya, ke WA panitia. Izin apa air minum saya. Bersedia di sini. Sepertinya swalayan juga boleh. Hati-hati Pak Ustaz. Iya, salah. Ya, ujian seperti ini sudah yang keberapa Pak Dekan? Sudah ke 3. 3 ya. Berarti lokasi di sini juga nih? Iya. Standar di sini. Yang di sana itu open masuk. Untuk yang offline, live. Tentang Islami medicine tadi. Islami medicine itu bagus. Perlu dikembangkan betul. Oke, Bro. Ini bagian dari pengembangan. Iya, karena gerakan sholat itu aja sudah suatu fisioterapi, Pak. Dan imunoterapi juga. Ya. Sudah muncul jadi judul disertasi belum, Bro? Sudah. Mantap itu. Ada. Dilanjutkan itu pakai paradigma psikoneuroimunologi. Saya bacakan berita acara ujian akhir tahap pertama tertutup pendidikan dokter. Pada hari ini Rabu tanggal 6
sampai dengan 12.40 Barat di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga diselenggarakan ujian akhir tahap pertama tertutup yang disusun oleh nama Wahyudi Widada, NIM 01113170170304. Judul Mekanisme Penurunan Kolesterol LDL akibat terapi beban basah pada penderita hiperkolesterolemia. Pengujinya terdiri dari Prof. Suhartati, Prof. Dr. Teddy Ontoseno, Dr. Bambang Purwanto, Prof. Dr. Iketuk Sudiana, Dr. Hasan, Dr. Hari Basuki Motobroto, Dr. Imam Supardi. Memutuskan bahwa ujian akhir tahap pertama atau tertutup pendidikan dokter tersebut lulus dengan nilai 87,9. Demikian Ketua Panitia Penguji Disertasi Prof. Suhartati, saya sendiri. Ya, terima kasih Prof. Dan waktunya 6 tahun 10 bulan ya. 6 tahun 10 bulan. Daluarsa. Pada 3 kali dan 3 lebih. Dengan 6 tahun ada yang Masih boleh ya? Masih boleh ya? Ya sudah diambang teropos. Ambang ya. Alhamdulillah. Tapi Selamat. berkat kebaikan kadang-kadang ada juga yang sudah mau di DO, tapi kita usahakan Iya betul. Iya. rektor. Ada beberapa dosen FK ini yang kita lagi 7 lebih. Ya. Tapi kan 2 kali masa studi ya. Iya. Apa masih? Ya itu ya kita minta permohonan kepada rektor. Spesial. Exception. Ya, ada ini. Super Ada spesial. beberapa yang staf kita juga ada. Kemudian harus diadakan pengunduran diri. Jadi kita perpanjang lah. Iya. Kasihan bisa ada 6 tahun lebih, 1 tahun lebih bisa akan juga kasihan. Memang juga ada kebijakan khusus kan. Spesial policy. Ya. Ada apalagi staf kan Iya. kan sampai DO kan. pengabdiannya. Mencari tambahan kan. Iya. Iya. Cukup bagus lah ya. Dia punya ilmu. Iya. Bahkan lebih ada 3 orang. Punya bimbingan satu saya. Betul. Mendekati karena mungkin karena dia punya apa ya autoimun, jadi jangan langsung dia langsung adanya stroke 2 kali. Jadi aduh ya sudah saya Seperti itu kan nggak bisa langsung kita DO ya, bisa Iya. dilakukan. Melihat, memperhatikan proses kayak begitu, saya melihat pimpinan ini bijak-bijak, begitu. Arif, gitu. Bijaksana, begitu, menghadap luar biasa. Betul. Makanya Kalau sampai DO FK itu ada yang memberi singkatan Fakultas Kekeluargaan. Iya. Itu karena kita juga berlakukan pada anak-anak ini S1. Ini kabar-kabar tadi yang seangkatan ini 2013 ini teman-temannya waktu itu 2013 sejumlah 30 orang. Yang masih tersisa masih 17 orang belum. Saatnya didorong ini untuk waktunya sudah Cuci gudang. Ya, Prof, kita punya mahasiswa manajer itu kalau dia tidak lulus satu itu dia proses 6 bulan. Nah, akhirnya kita kasih kebijakan, jadi tidak lulus satu misalnya biokimia dok. Yang lulus satu itu mata kuliah ya. dia mata kuliah kan mestinya 6 bulan prosesnya. Udah akhirnya aja. Kita waktu 1 minggu ujian lagi. Wah, Gitu kan? luar biasa. Akhirnya lulus itu sama kadernya biokimia diluluskan. Luar biasa. Kan dia cuma ngulang 1 6 bulan kan. Iya. Nah, ini kan nggak juga. Katanya tertutup sebagai KPS itu. Nanti itu lagi dia ngulang cuma 1 minggu, nunggu lama. Masih nunggu lama untuk 6 bulan untuk sampai yudisium. Kan kasihan, cuma 1 minggu.